Selamat datang di Generasi Mecin bersama saya Patra Gumala. Kita sudah berhari-hari meninggalkan pemilu Pilpres ya. Belum ada kepastiannya karena memang belum diumumkan secara resmi, tapi sebentar lagi kita tanggal 2 Mei, ya berarti hari pendidikan. Nah, makanya hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan pakar-pakar pendidikan nih ya. Bagaimana persiapan dunia usaha dan dunia industri secara SDM menjelang pasar global yang semakin besar ini dan semakin ketat persaingannya ya. Saya ngobrol-ngobrol, nanti ada Pak Isnu selaku rektor dari salah satu kampus swasta ya di Indonesia. Terus ada Pak Doni dari Kemendikbud dan juga ada Mas Nanang. Mas Nanang ini entrepreneur yang baru saja merintis usahanya. Oke, jangan kemana-mana, saya juga sekalian di The Lima Restoran mau nyari tempat buat buka puasa. Katanya ada paket yang bagus di sini ya. Nonton Generasi Mecin hari ini ya. Nah, saya sudah di restoran nongkrong-nongkrong dengan ada Bapak Rektor, ada dari Bapak Kemendikbud dan ada Bapak-bapak pengusaha juga nih. Di sebelah saya sudah ada Dr. Insinyur Wisnu Wardianto ya, Rektor Institut Teknologi Indonesia. Selamat siang Pak. Selamat siang. Saya deg-degan nih ngobrol sama Rektor. Saya terakhir ngobrol sama Rektor kena SP Pak. Di kampus saya Pak. Dan di sebelah saya juga ada dari Kemendikbud, ahli analisa kebijakan pendidikan, ada Bapak Doni Kusuman. Halo Pak Doni. Dan di sebelah saya ada pengusaha muda yang sedang merintis karirnya di bidang otomasi ya. Iya betul. Ada Mas Nanang. Iya. Nah, saya sebelum ke bapak-bapak dulu, saya penasaran sama bidangnya Mas Nanang nih. Karena hari ini kita kan ngomongin persiapan SDM bersaing untuk dunia usaha dan industri. Nah, ini bidang otomasi buat saya yang orang awam. Saya nggak tahu tuh otomasi apa sih. Saya tahu otomotif, saya tahu. Otomasi saya nggak tahu. Mas Nanang apa sih otomasi ini? Memang, tapi sebelumnya backgroundnya memang kuliah di bidang teknik ya? Iya betul. Saya kuliah di bidang teknik elektro, penjurusannya teknik kendali. Teknik kendali? Iya. Kendali apa nih? Kendali perasaan atau? Wah, ini saya semakin tidak mengerti ya. Oke, insinyur elektro, spesifikasi teknik kendali. Teknik kendali betul. Oke, ini bidang yang baru atau memang dari dulu udah ada sih? Dari dulu sih udah ada. Udah ada. Jadi teknik elektro itu sebenarnya umum ya, banyak. Ya. Ada teknik kendali, kita bisa masuk ke informatika juga, telekomunikasi, ke elektronika. Oke. Tegangan rendah, tegangan tinggi, ya kan, kayak di PLN kalau yang dimana. Oke. Ada lagi yang disebut teknik kontrol atau teknik kendali gitu. Oke. Nah, pada waktu itu saya mengambil jurusan teknik kendali. Nah, sekarang di otomasi ya? Iya, sekarang saya bergerak di usaha di bidang otomasi. Oke, sebentar. Saya jadi aus ngomongin otomasi ya. Boleh kita minta minum dulu? Nah, silakan Pak. Halo Mas. Ini kita mau nyobain makanan di The Lima Restorannya Ariston Hotel and Suites. Ini ada Healthy Diva, Pak. Ini apa? Healthy Diva. Healthy Diva? Iya, dia ada banana, carrot, dan orange. Spesial untuk Ramadan, kita pakai minum-minumnya yang healthy semua. Oke, ini banana, pisang, wortel, bukan? Wortel, carrot, wortel, orange, jeruk, sama udah? sama lime. Oh, lime. Oke, ini minuman saya apa nih? Lim tim dia. Lim tim ya? Lim tim. Lim tim. Oke, lim tim. Dia ada. Udah timun nih. Iya benar. Bapak Rektor apa nih? Sama lim tim juga. Oh, kita sama Pak. Sama lagi ada banana healthy. Pak Doni. Banana. Pisang saya tahu tuh. Pisang sehat ya. Ada telurnya juga. Oh, telurnya juga. Bapak boleh minum telur, Pak? Wah, ini ada obat kuat nih. Oh, ya udah. Saya tadi takut cek kolesterol dulu nih, makanya saya tanya. Oh, aman ya? Oke, siap. Makanan-makanan juga ada cemilan-cemilan. Tahu cabai garam. Tahu cabai garam. Oke. Sama ada spring roll-nya dia, Pak. Spring roll. Oke, boleh. Saya minta piring-piring kecil juga boleh ya? Pak. Oke, ini boleh saya sambil makan? Oke. Ini di restoran The Lima Restoran ya. Jadi pemirsa nanti boleh sekalian nyoba-nyoba, apalagi sebentar kita mau masuk bulan puasa, ada banyak paket-paket promo dari The Lima Restoran di Ariston Hotel and Suites Fluid sini. Ya, 138.000 ntar net loh. Wah, kenyang banget untuk makan bukan puasa ya. Contoh real di pekerjaan tuh seperti apa? Membangun sistem di sebuah perusahaan kayak gitu-gitu ya? Iya betul. Contohnya kalau perusahaan ini yang tadinya produksinya hanya misalkan sepatu ya. Misalkan produksi sepatu satu harinya itu misalkan terima 500 piece. Nah, dengan sistem otomasi yang dikerjakan oleh mesin dengan sistem yang terkendali oleh PLC itu sendiri, controller itu sendiri,
sehingga mempercepat proses produksinya yang tadinya 500 piece jadi 1000 atau 2000 atau 3000 gitu. Oke, ini pas juga sama Indonesia menuju revolusi industri 4.0 seperti itu ya. Iya, Oke, saya mau nanya sama Pak Rektor deh Pak. Kalau kayak Nanang seperti ini Pak, SDM Indonesia tuh udah cukup banyak belum sih Pak? Apa kita masih kekurangan? Saya nggak tahu deh, Indonesia masih kekurangan insinyur atau gimana sih? Sebenarnya memang ada ukuran-ukuran yang klasik ya dipakai ya. Jadi satu negara itu mestinya berapa persen engineer, insinyur, pengusaha berapa persen. Tapi sekarang persoalannya kan kesesuaian antara lulusan insinyur itu dengan memang lapangan kerja yang ada. Oke. Jadi negara mestinya justru apa yang harus dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu. Jadi oleh karena itu memang tidak cukup hanya insinyur itu bisa bekerja di industri-industri yang sudah mapan gitu ya. Tapi juga harus mampu juga bekerja dalam keadaan-keadaan yang baru. Jadi justru harus cepat beradaptasi juga. Harus cepat beradaptasi karena perubahan ya. Jadi teknologi juga cepat sekali berubah gitu ya. Yang tadi itu banyak yang pekerjaan-pekerjaan orang sudah menjadi pekerjaan mesin gitu ya. Nah, namun juga sebenarnya sangat dibutuhkan karena bagaimanapun juga kalau tuntutan berkembang itu besar, inovasi juga mesti harus besar. Oleh karena itu lulusan-lulusan itu harus dibekali untuk dia mampu untuk berkreasi, berinovasi, bahkan kemudian ya mestinya harus bisa bekerja mandiri, menciptakan lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan dan seperti Nanang ini wirausaha entrepreneur. Bahkan dia pada saat mahasiswa sebenarnya sudah bekerja, gitu. Sudah produktif. Sudah produktif. Oke, tapi tadi menarik tuh, sinkronisasi antara pendidikan di bangku kuliah sama lapangan pekerjaan juga harus ibaratnya lulusan tuh harus siap kerja ya. Sinkronisasi seperti itu juga harus ada ya Pak ya? Iya, sebenarnya kan hidup ini kan apa yang kita lihat di lapangan kehidupan. Iya. Persoalan-persoalan di kehidupan itu kan harus dijawab. Ya, harus ada solusi-solusinya. Sering memang perguruan tinggi atau dunia pendidikan berpikir sendiri, industri berkembang sendiri, dunia usaha berkembang sendiri. Setelah lulusan-lulusan ini ke lapangan bingung juga gitu ya. Iya. Karena tidak sulit untuk bertemunya. Oke. Oleh karena itu memang harus ada revolusi juga di dunia pendidikan. Oke. Saya mau nanya sama Pak Doni juga dari Kemendikbud, Pak. Standar pendidikan kita apa sudah mulai mengarah ke arah sana atau gimana sih Pak dari kurikulum dan lain-lainnya Pak? Kalau saya melihat sebenarnya baik kurikulum 2013 pun itu sebenarnya menurut saya sudah tidak adequate lagi dalam arti tidak mencukupi untuk menjawab tantangan ke depan. Dan Singapura sudah mulai merubah sistem penilaian, evaluasinya, lalu kemudian Finlandia juga sudah mulai. Mereka sudah nggak mikir lagi apakah nanti mereka akan tetap jawara di tes PISA TIMSS itu enggak. Tapi mereka concernnya sekarang apakah anak-anak yang dididik di sekolah kami itu nanti begitu lulus bisa bekerja, dan dengan bekerja mereka percaya diri, bangga, lalu punya rasa kemartabatan sebagai manusia. Karena saya berpikir pendidikan memang perlu mempersiapkan masuk di dunia kerja, tapi pendidikan itu tidak cukup kalau hanya dipahami sekedar sebagai kamu melakukan pendidikan masuk dunia kerja. Nah, ini tampaknya ideologi pendidikan kita itu kalau dari kerangka teori kurikulum itu masuk yang namanya social efficiency. Jadi sejak 10 tahun yang lalu pemerintah lebih banyak meningkatkan jumlah SMK daripada SMA. Oke. Sehingga sampai sekarang itu posisinya kan 60% SMK, 40% SMA. Dan ketika SMK diperbanyak tetapi kemudian kurikulum tidak diupdate, sarana prasarana tidak dilengkapi, jadinya menyumbangkan pengangguran tertinggi di SMK. Ya, kenapa pengusaha masih banyak memilih yang SMA? Karena di SMA itu lebih banyak diajar untuk berpikir kritis, diajar untuk punya leadership, sehingga masalah teknik itu anak-anak SMA itu gampang, pelatihan 3 bulan, 6 bulan itu mereka bisa masuk. Karena dia punya model karakter yang kuat. Sedangkan yang SMK itu kan dia harus
ahli di bidangnya dan teknik langsung. Nah, sayangnya apa? Sudah disiapkan secara teknik langsung, sarananya itu tidak memenuhi syarat, kurikulumnya tidak mendukung, dan begitu lulus nggak bisa qualified dipakai di dunia kerja. Nah, ini menjadi masalah yang serius menurut saya. Berarti abis ini boleh saya tanya lanjutin lagi, berarti apa solusi dari pemerintah berarti ya, bantuan pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran justru yang ironisnya banyak datang dari lulusan SMK ya. SMK, Abis ini kita bahas ya Pak Doni ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita tetap di Generasi Mecin.